Oke, di sini saya akan menjelaskan objek yang pertama dari sesi objek kontrol dasar 2, yaitu picture box. Nah, kita lihat dulu di toolbox. Picture box diawali dengan P. Nah, ini dia namanya picture box. Oke, saya klik, kemudian saya drag, tempatkan ke atas form. Saya perbesar dulu, kira-kira segini. Nah, picture box, name-nya, inisial itu biasanya adalah PIC. Nah, misalnya PIC gambar. Nah, fungsi dari picture box ini adalah untuk menempatkan gambar di atas form. Nah, gambar yang mau ditempatkan di atas form bisa kita panggil dari beberapa cara. Salah satunya adalah dari properties. Nah, dari properties yang namanya image. Oke, saya panggil dulu. Misalnya di sini import. Nah, saya tuliskan d.2/gambar di sini. Nah, saya panggil misalnya gambar 2. Ini ada gambar 1, 2, dan 3. Oke, saya panggil gambar 2. Open. Setelah itu, oke. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tidak sesuai dengan gambar yang harusnya kita panggil, yang gambarnya seperti ini. Gambar 2. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, saya lanjut dulu. Selain item, selain image, ada lagi yang namanya size mode. Nah, size mode ini defaultnya adalah normal. Nah, dari size mode ini ada beberapa pilihan. Ada stretch image sampai dengan yang jump. Nah, saya hanya mendemokan beberapa saja yang umum kita gunakan. Jadi itu adalah stretch image dan auto size-nya. Nah, untuk auto size, kita lihat dulu. Kalau saya pilih auto size, perhatikan apa yang terjadi. Nah, bentuknya, Anda lihat. Group box pula. Picture box ini, Anda lihat, perhatikan gambaran tepinya, garis tepinya. Dari kiri atas, terus, nah, dia akan lurus terus, tembus dari editornya. Begitu juga yang di bawah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya formnya, saya perbesar, nah, nampak. Jadi picture box ini akan disesuaikan ukurannya dengan ukuran gambar. Ya, picture box akan disesuaikan ukurannya menjadi ukuran gambar. Jadi ukuran picture box akan membesar sendiri menyesuaikan dengan ukuran gambar. Kalau yang Anda pilih adalah auto size. Nah, kemudian lagi, jika yang saya pilih balik lagi normal, nah, kali ini yang saya pilih adalah stretch image. Nah, Anda lihat. Kebalikannya dari auto size. Ukuran gambar yang akan disesuaikan dengan ukuran picture box. Nah, jadi ingat kebalikannya ya. Kalau stretch image itu adalah ukuran gambar akan disesuaikan dengan ukuran picture box. Tetapi kalau auto size, ukuran picture box akan disesuaikan dengan ukuran gambar. Nah, jadi kalau auto size, maka formnya itu harus besar. Jika gambar yang dibuka ukurannya besar. Nah, tetapi kalau stretch image, kita bisa menyesuaikan sendiri. Ukuran gambarnya itu sesuai dengan ukuran form. Oke. Nah, itu gambaran umum dari picture box-nya. Nah, pertanyaan berikutnya. Tadi Anda lihat bahwa saya memanggil gambar dari properties. Bagaimana cara kita memanggil gambar dari coding? Nah, kita lihat. Saya perkecil ukurannya ke normal lagi. Image ini saya clearkan. Oke. Nah, balik lagi ke kondisi tidak ada image. Kemudian size mode-nya saya balikkan lagi ke normal. Nah, kita masuk ke source code. Ke view code. Nah, saya akan masuknya itu, misalnya di sini saya tambahkan satu tombol. Oke, saya tambahkan satu tombol di bawah.
Jika saya klik tombol ini, maka akan tampilkan gambar yang tadi saya panggil di picture box. Oke. Jika saya klik pada tombol, nah, maka picturebox.gambar.image sama dengan image.fromFile. Nah, saya panggil, tadi lokasinya adalah di drive D, gambar, kemudian gambar 2.jpg. Kemudian picturebox gambar.size_mode sama dengan picturebox size_mode.stretch_image. Nah, kita lihat. Saya jalankan programnya, tidak ada gambar, saya klik, nah gambarnya muncul. Nah, ini adalah pemanggilan gambar dari coding. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika saya ingin memunculkan gambar seperti gambar yang seperti ini, tetap gambar yang sama. Nah, ukuran gambar ini kan besar. Kalau size mode-nya tadi auto size, maka formnya harus kita sesuaikan dengan ukuran gambar. Nah, itu kebesaran, apalagi gambar yang mungkin bisa mencapai mungkin ratusan K. Nah, kalau saya pilih stretch image, maka gambar tersebut akan dikompres menjadi kecil. Nah, sekarang yang saya inginkan adalah dua-duanya digabungkan. Formnya kecil, tetapi dapat menampilkan gambar yang ukuran besar tanpa melewati batasan formnya. Nah, jadi tidak di stretch image. Formnya tetap sekecil ini, tapi saya bisa menampilkan gambar segini besar. Nah, jadi nanti akan muncul scroll bar-nya. Akan muncul scroll bar-nya di sini. Nah, ini adalah salah satu trik. Oke, perhatikan caranya. Picture box-nya ini, saya tarik dulu ke samping. Ya, saya tarik dulu ke samping. Nah, kali ini saya perkenalkan sedikit yang di luar dari konteks materi. Objek container yang sebelumnya sudah kalian pelajari tentang group box, sekarang saya akan gunakan objek panel. Nah, saya tempatkan satu panel. Panel dengan group box hampir sama, cuma bedanya kalau panel, dia tidak ada catatan di atas. Dan nanti bisa kita aktifkan scroll bar untuk panel ini. Oke. Nah, panel ini saya atur ukurannya kira-kira segini besar, atau mungkin agak lebih besar dikit. Nah, setelah itu, panelnya, settingan properties dari border style-nya tersebut, misalnya saya jadikan fix 3D. Nah, sehingga panel tersebut hampir mirip seperti label, tapi dia bukan label. Dia adalah objek panel. Ya. Nah, kemudian lagi auto scroll. Nah, auto scroll-nya saya aktifkan menjadi true. Nah, berikutnya picture box yang tadi saya tempatkan ke dalam panel. Nah, pastikan saat ditempatkan ke dalam panel dia berada di sudut kiri atas, kandas ke kiri atas. Nah, berikutnya lagi, saya sesuaikan formnya. Nah, oke. Kita balik lagi ke codingnya. Saya tidak mengubah coding ini, tapi bedanya adalah saya gunakan auto size. Jadi ukuran picture box yang akan menyesuaikan dengan ukuran gambar. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan. Nah, inilah yang akan terjadi. Nah, bisa Anda lihat, ukuran gambar yang ukurannya itu melewati dari form, bisa saya munculkan supaya dia tidak melewati batas dengan bantuan objek panel. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari picture box.